Baiklah, selamat pagi Ananda sekalian. Bagaimana kabarnya? Baik, Baik, baik. Nah, baiklah. Sekarang kita terima kasih telah hadir di bimbingan layanan BKP hari ini. Sebelum kita memulai layanan BKP ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk yang beragama Kristen akan saya pimpin dan untuk beragama yang lain mohon menyesuaikan. Doa dimulai. Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu ya Bapa, karena hingga sampai saat ini Engkau masih memberkati kami ya Bapa. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan membahas mengenai bersikap acuh terhadap kegiatan yang dipandu relawan. Kiranya Bapa membuka pikiran untuk memberikan pendapat dan solusi yang akan kami bahas pada layanan BKP ini ya Bapa. Hanya ini doa anakmu demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Baiklah, Ananda sekalian, sebelum kita membahas mengenai topik bersikap acuh terhadap kegiatan yang dipandu relawan, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu pengertian BKP. BKP itu merupakan salah satu bentuk layanan yang membahas suatu masalah umum yang ada di dalam kelompok dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Adapun tujuan dari BKP ini yaitu mampu mengeluarkan pendapat serta belajar menghargai pendapat orang lain. Adapun tata caranya yaitu kita akan mengadakan layanan BKP ini 50 menit ke depan, dan adapun tata caranya yaitu jika ada yang ingin berpendapat, silahkan menggunakan fitur raise hand yang ada pada Zoom ini. Nah, sebelum itu saya akan bertanya kepada Ananda sekalian, mengapa penting kita membahas mengenai topik bersikap acuh terhadap kegiatan yang dipandu relawan. Apakah Ananda ada yang ingin memberikan pendapat? Baik, kepada Ananda Kenanga, dipersilahkan. baik, terima kasih. Mengapa penting topik ini dibahas adalah supaya kita mengetahui apa sih sebenarnya yang dirasakan oleh para pengungsi ini sehingga mereka mengeluarkan atau memberikan sikap yang acuh terhadap para relawan, terutama pada kegiatan yang dipandu oleh relawan di pengungsian. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pendapatnya. Dapat kita simpulkan mengapa penting kita membahas topik ini, yaitu agar kita mengetahui bagaimana atau bersikap apa yang harus kita lakukan apabila relawan tersebut memandu kegiatan yang ada di dalam suatu wilayah. Nah, sekarang saya akan menanyakan faktor penyebab mengapa bersikap acuh terhadap kegiatan yang dipandu relawan. Apakah Ananda ada yang ingin memberikan pendapat? Baik, kepada Ananda Mesara dipersilahkan. Baik, terima kasih. Menurut saya faktor penyebab dari rasa acuh terhadap relawan yaitu karena merasa bentar, maaf. Bentar. Baik, terima kasih. Menurut saya faktor penyebab dari rasa acuh kepada relawan itu yaitu karena emosionalnya yang tidak stabil sehingga menganggap kegiatan yang sedang dilakukan itu merasa tidak bermanfaat. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pendapatnya. Selanjutnya kepada Ananda Kenanga dipersilahkan. Baik, baik. Mungkin faktor penyebabnya adalah kurang asiknya kegiatan yang diberikan oleh para relawan. Misalnya, game yang dilaksanakan pada kegiatan yang dipandu oleh relawan ini tidaklah sesuai ataupun tidak cocok oleh para pengungsi setempat. Terima kasih. Baik, terima kasih. Apakah ada Ananda lain yang ingin berpendapat? Baik, dapat
dapat saya tarik kesimpulan yaitu bahwa faktor penyebab dari bersikap acuh terhadap kegiatan yang dipandu relawan yaitu karena relawan memberikan kegiatan yang kurang menyenangkan atau faktor dari para pengungsi tersebut emosinya kurang stabil, jadi dia merasa kegiatan tersebut tidak ada gunanya. Nah, sekarang saya akan bertanya, bagaimana dampak dari bersikap acuh terhadap kegiatan yang dipandu relawan? Apakah Ananda ada yang ingin memberikan pendapat? Baik, kepada Ananda Elpani dipersilakan. Baik, terima kasih. Menurut saya dampaknya itu bisa kepada relawan. Relawan akan merasa tidak dihargai karena saat dia melaksanakan suatu kegiatan, semua para korban itu bersikap acuh. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pendapatnya. Selanjutnya dipersilahkan kepada Ananda Dea. Baik, izin berpendapat dampaknya untuk bagi para pengungsi yaitu tidak tersampainya informasi yang disampaikan oleh relawan. Jika relawan melakukan games, tidak ada bonding ataupun kedekatan antara relawan maupun pengungsi, tidak ada namanya kegiatan yang udah itu aja lah. Baik, terima kasih atas pendapatnya. Selanjutnya kepada Ananda Kenanga dipersilakan. Baik, mungkin baik dampaknya adalah hilangnya semangat para relawan dalam menghidupkan suasana kegiatan yang dipandu oleh hilangnya rasa semangat para relawan pada kegiatan sehingga dampaknya karena sikap acuh yang diberikan oleh para pengungsi ini membuat para relawan merasa bingung dan hilang semangat dalam menghidupkan suasana kegiatan yang sedang mereka laksanakan. Nah, dampak lainnya juga menurut saya adalah tidak tersalurnya tujuan dari suatu kegiatan yang diberikan oleh para relawan ini kepada para pengungsi. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih atas pendapatnya. Selanjutnya kepada Ananda Widya dipersilakan. Baik, terima kasih. Mungkin dampaknya yaitu akan tercipta suasana yang tidak menyenangkan atau suasana yang canggung. Karena ada beberapa para pengungsi yang tidak yang acuh karena ada beberapa para pengungsi yang acuh dalam melaksanakan kegiatan yang diciptakan oleh para relawan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pendapatnya. Selanjutnya kepada Ananda Mesara dipersilakan. Baik, terima kasih. Menurut saya dampaknya itu yaitu untuk pengungsi tidak mendapatkan manfaat dari kegiatan yang dilakukan atau bisa dibilang sia-sia. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pendapat-pendapatnya, yaitu dapat saya simpulkan bahwa dampak dari bersikap acuh terhadap kegiatan yang dipandu relawan ini yaitu membuat relawan tersebut merasa kurang dihargain sehingga kegiatan yang akan dibawanya itu kurang menyenangkan dan informasi ataupun kegiatan yang dipandunya itu bersikap tidak tersampaikan atau para korban kurang mendapat informasi atau kurang mendapatkan bagaimana kegiatan itu berlangsung. Nah, selanjutnya saya akan bertanya mengenai solusi dari permasalahan bersikap acuh terhadap kegiatan yang dipandu relawan. Kepada Ananda, dipersilahkan untuk memberikan tanggapan. Baik, kepada Ananda.
Habis ini udah kan? Bentar, ngelek. Ulangi ya. Baik, kepada Ananda Kenanga dipersilahkan. Baik, solusi dari saya adalah para relawan dapat memutar otak untuk membuat suatu kegiatan yang menarik minat para pengungsi apabila ketika para relawan itu baru memulai kegiatan yang pertama, misalnya mendapatkan respon yang kurang baik daripada pengungsi. Nah, untuk kegiatan selanjutnya, para relawan dapat menyesuaikan menyesuaikan games yang akan diberikan kepada para pengungsi sehingga para pengungsi ini dapat berminat dalam mengikuti kegiatan yang diberikan oleh para relawan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pendapatnya. Selanjutnya kepada Ananda Dea dipersilakan. Baik, terima kasih. Solusi dari saya untuk pengungsi yang acuh itu bisa dimotivasi dan juga agar dia menjadi antusias. Selanjutnya untuk pengungsi yang merasa acuh tadi itu bisa kita arahkan untuk melakukan kegiatan dia. Maksud saya di sini dia ikut dalam kontribusi kegiatan itu. Misalkan dia memerankan yang pertama gitu, jadi dilihat oleh yang lainnya. Jadi dari situ dalam mengambil peran tersebut dia jadi merasa bersemangat lagi. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pendapatnya mengenai solusi. Dapat disimpulkan bahwa solusinya terhadap permasalahan ini yaitu dengan relawan bisa menyesuaikan kegiatan yang akan diberikan kepada korban atau pengungsi agar suasana yang tercipta di dalam kegiatan tersebut lebih menyenangkan dan lebih menarik lagi. Nah, selanjutnya saya akan bertanya kepada Ananda sekalian, bagaimana komitmen Ananda sekalian terhadap permasalahan bersikap acuh terhadap kegiatan yang dipandu relawan. Kepada Ananda sekalian yang ingin memberikan pendapat, dipersilakan. Baik, kepada Ananda Elpani, dipersilakan. Baik, terima kasih. Setelah kita membahas topik ini, saya berkomitmen saat saya menjadi relawan nanti, saya akan lebih mengembangkan diri dan lebih memperbanyak kegiatan yang lebih menarik agar tidak membuat para korban menjadi acuh terhadap kegiatan yang dilaksanakan. Lalu ketika saya menjadi korban, saya akan lebih menghargai pihak relawan terkait dengan kegiatan apa saja yang mereka laksanakan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas komitmennya. Selanjutnya, Pak Ananda Kenanga dipersilakan. Baik, terima kasih. Komitmen saya adalah apabila saya menjadi seorang relawan nantinya, saya akan meningkatkan pengakraban yang baik kepada para pengungsi, terhadap relawan kepada para pengungsi, sehingga tercipta komunikasi ataupun interaksi sosial yang lebih intensif lagi antara pengungsi dan juga relawan, dan juga para pengungsi ini dapat memiliki minat terhadap kegiatan yang saya pandu pada pengungsian. Terima kasih. Baik, terima kasih atas komitmennya. Selanjutnya kepada Ananda Widya, dipersilakan. Baik, terima kasih. Komitmen saya yaitu jika suatu saat saya yang akan menjadi relawan, saya akan berusaha untuk menciptakan suasana yang menyenangkan dan menciptakan kegiatan-kegiatan yang lebih seru lagi agar para pengungsi tidak merasa bosan dan para pengungsi tidak akan acuh kepada kegiatan yang saya ciptakan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya kepada Ananda Dea, dipersilakan. Baik, saya berkomitmen jika saya menjadi pengungsi, saya akan menemukan rasa antusias. Dan jika saya menjadi relawan, saya akan mengoptimalkan media yang ada seperti background ataupun penayangan video agar membuat
para audiensnya itu tertarik untuk melihat dan mendengarkannya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ananda sekalian yang telah berkomitmen. Semoga komitmen-komitmennya dapat ditanamkan kepada diri sendiri. Nah, selanjutnya telah sampailah kita pada tahap pengakhiran. Kita telah membahas mengapa penting, faktor penyebab, dampak, serta solusi yang telah kita berikan terhadap bersikap acuh terhadap kegiatan yang dipandu relawan. Nah, sekarang saya ingin bertanya kepada Ananda sekalian, bagaimana atau bagaimana pendapat serta saya mempersilahkan Ananda untuk ber-BMB 3 terhadap topik yang kita bahas tadi. Kepada Ananda, apakah ada yang ingin ber-BMB 3? Baik, kepada Ananda Kenanga dipersilakan. Saya berpikir bahwa dengan membahas topik apa tadi? Sikap acuh. Terhadap kegiatan yang dipandu relawan. Oke. Saya berpikir bahwa dengan membahas topik sikap acuh terhadap kegiatan yang dipandu oleh relawan ini merupakan topik yang sangat penting dibahas karena dapat diketahui dari pembahasan tadi bahwa menciptakan suasana yang menyenangkan itu sangatlah penting dalam suatu kegiatan relawan terhadap para pengungsi sehingga para pengungsi dapat memiliki rasa minat kepada kegiatan yang dipandu oleh para relawan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya kepada Ananda Mesara dipersilakan. Baik, terima kasih. Saya menyikapi topik rasa acuh terhadap kegiatan yang dipandu oleh relawan ini dengan positif, terutama untuk saya yang mudah bosan dalam mengikuti suatu kegiatan, dan kedepannya saya akan lebih secara ikhlas dan rela dalam mengikuti kegiatan seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pendapat-pendapatnya. Telah sampailah kegiatan layanan BKP kita ini di tahap akhir. Saya akan bertanya kepada Ananda sekalian, apakah Ananda sekalian bersedia melanjutkan layanan BKP selanjutnya dengan topik yang berbeda? Bersedia. Bersedia. Baiklah, sebelum kita mengakhiri layanan BKP ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Yang beragama Kristen akan saya pimpin dan agama Muslim mohon menyesuaikan. Doa dimulai. Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu ya Bapa, karena telah selesailah kegiatan layanan BKP kami ini dengan topik bersikap acuh terhadap kegiatan yang dipandu relawan. Terima kasih ya Bapak telah memberkati kami, telah membimbing kami hingga tahap akhir, dan semoga komitmen yang telah kami sampaikan tadi bisa kami tanamkan di dalam diri kami masing-masing ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, hanya ini doa anak-Mu demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Baiklah, kepada Ananda sekalian, terima kasih dan selamat pagi. Pagi. Pagi.